Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel Wak Kaji Sodik TV. Saat ini saya menuju makam Nyai Ageng Pinate, Kabupaten Gresik. Ikuti terus perjalanan saya supaya Anda mengetahui siapa itu Nyai Ageng Pinate. Yuk ikuti terus sampai menuju makam Ibu Nyai Ageng Pinate. Kita sampai guys, sebentar lagi kita sampai makam Ibu Nyai Ageng Pinate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Halo guys, jumpa lagi di channel Wak Kaji Sodik TV. Saat ini saya berada di pintu gerbang masuk makam Nyai Ageng Pinate. Ikuti saya terus sampai masuk ke dalam sehingga Anda semua mengetahui siapa itu Nyai Ageng Pinate. Ikuti terus, jangan di skip. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, ikuti saya sampai masuk ke dalam. Nyai Ageng Pinate dijuluki dengan Nyai Gedeh Pinate, Nyai Ageng Samboja, Nyai Ageng Maloka, Nyai Salama, dan Nyai Gedeh Tandes. Adalah saudagar kaya dan tokoh yang dipercaya masyarakat Gresik sebagai sah bandar perempuan Gresik yang menjabat pada tahun 1458 sampai 1477 Masehi.
Julukan Samboja berasal dari negara Kamboja. Pinatih berasal dari kata patih, Maloka dari nama negeri Malaka, sedangkan Salama bermakna berprestasi dalam bahasa Jawa. Nyai Ageng Pinatih dipercaya merupakan ibu angkat dari Joko Samudro atau nama kecil Sunan Giri atau Raden Paku yang ditemukan terombang-ambing di laut oleh kapal yang berlayar ke Pulau Bali pada tahun 1443 Masehi. Nyai Ageng Pinatih merupakan istri dari Patih Semboja, berasal dari kerajaan Belambangan yang Hindu yang diusir dari kerajaannya oleh Prabu Menak Sembuyu atau Menak Jinggo karena Patih Semboja mendukung ajaran Syekh Maulana Ishak. Karena itu Patih Semboja menemui Raja Majapahit dan mengabdi sebagai pejabat tinggi di kerajaan Majapahit. Raja Majapahit Brawijaya memberi Nyai Ageng Pinatih sebidang tanah di Gresik dan menetap di Gresik sejak tahun 1412 Masehi. Ia dipercaya berasal dari Campa dan tinggal di Gresik Wetan, sekitar 200 meter dari desa Gapura. Nyai Ageng Pinatih diberi hak oleh Raja Majapahit untuk bermukim menjadi saudagar di Gresik. Nyai Ageng Pinatih dipercaya memiliki barang dagangan dan kapal dalam jumlah besar, serta usaha dan relasinya luas di Pulau Jawa. Pelabuhan Gresik sudah ada sebelum berdirinya Giri Kedaton dan dengan cepat menjadi pelabuhan dagang besar pada dasawarsa kedua abad 14. Hal tersebut dipercaya disebabkan oleh stabilitas pemerintahan kerajaan Majapahit di bawah kekuasaan Maharaja Sri Rajasa Negara atau Raja Hayam Wuruk. Karena semakin banyaknya kapal singgah di pelabuhan, maka seorang sah bandar diperlukan untuk mengatur pelabuhan. Dalam pengangkatannya, seorang sah bandar harus menguasai berbagai bahasa, memahami ilmu perdagangan, dan memiliki relasi yang luas. Nyai Ageng Pinatih dianggap memenuhi syarat tersebut. Pada tahun 1458 Masehi, Nyai Ageng Pinatih diangkat menjadi sah bandar oleh Raja Majapahit Brawijaya V untuk menggantikan Ali Hutomo yang wafat pada tahun 1449 Masehi. Pusat pelabuhan Gresik lalu berpindah dari desa Bandaran ke desa Kelingan atau sekarang Kebungson atau Pakelingan. Pada masa Nyai Ageng Pinatih menjabat, pelabuhan Gresik mencapai kejayaannya. Nyai Ageng Pinatih dikisahkan membangun tempat pembuatan kapal dan peti kemasan yang disebut Belandongan, menyediakan tempat perbaikan peti yang digunakan untuk menyimpan barang yang diangkut ke dalam kapal, serta menyediakan kuda sebagai alat transportasi untuk mengangkut barang dari pedalaman menuju pelabuhan atau sebaliknya. Dalam cerita rakyat lain, dinasti Ming dikisahkan
mengangkat Nyai Ageng Pinate sebagai Syah Bandar Gresik menggantikan Cheng Ho yang bertugas mengontrol keamanan wilayah Jawa dan Sumatera. Dari aksi perampokan kapal-kapal dagang yang melalui wilayah tersebut, di Palembang, Cheng Ho mendirikan kantor perdamaian yang mengurus dan bertanggung jawab dan menjaga keamanan. Si Jingking atau Si Daniang kemudian diangkat sebagai Syah Bandar Gresik dan dijuluki Nyai Ageng Pinate. Menurut Chen Yusung, ayah Nyai Ageng Pinate adalah utusan utama yang diangkat oleh penguasa Majapahit di Palembang untuk mengurus soal keadaan dan administrasi kenegaraan di Palembang setelah runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Nyai Ageng Pinate dipercaya sebagai perempuan pertama di Nusantara yang memungut bea cukai dan mengawasi pedagang asing pada zaman Kesultanan. Nyai Ageng Pinate tidak lagi aktif sebagai Syah Bandar pada tahun 1477 Masehi karena sakit parah kemudian wafat. Makam di Kebungson sekitar 300 meter sebelah utara alun-alun kota Gresik dipercaya sebagai makamnya. Tidak diketahui siapa penggantinya sebagai Syah Bandar. Halo guys, demikianlah cerita singkat tentang Nyai Gede Pinate, bahwa beliau adalah tokoh wanita Islam Gresik yang mempunyai peranan penting dalam sejarah perjalanan hidup Sunan Giri atau Raden Paku, karena Nyai Ageng Pinate adalah ibu angkat, ibu asuh yang mengasuh dan membesarkan sekaligus mendidik Sunan Giri hingga dewasa. Berdasarkan beberapa catatan sejarah dan cerita tutur Nyai Gede Pinate, adalah seorang saudagar kaya raya yang sangat dihormati oleh Raja Majapahit. Terbukti sebagai pengangkatannya menjadi Syah Bandar Gresik. Jadi guys, kalau Anda ke Gresik tidak menyempatkan ziarah ke makam Nyai Ageng Pinate, maka itu kurang afdol, karena Nyai Ageng Pinate adalah ibu angkat Sunan Giri dan masyarakat Gresik memperingati haul Nyai Ageng Pinate setiap tanggal 12 Syawal. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jumpa lagi di Napak Tilas Sejarah Islam Para Wali. Dan akhirnya wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.